Terima kasih Tuhan. Inilah ungkapan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya pengurapan-Mu turun atas kami semuanya, turun atas umat-Mu sekalian. Demikian juga untuk hamba-Mu ini, supaya hamba bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau bagi kami semuanya, supaya Tuhan berbicara dari surga seperti apa kami di hadapan Tuhan. Ingatkan kami Tuhan lewat firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, hati kami siap untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap berkata amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada saat ini karena kita tetap diperkenankan Tuhan untuk menikmati segala anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Sehat, sukacita, panjang umur. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada saat ini untuk kita adalah sang hamba memilih bekerja. Sang hamba memilih bekerja. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus yakin semuanya bahwa kita ini adalah pekerja di ladang Tuhan. Amin. Yakin bahwa saudaraku adalah pekerja di ladang Tuhan? Yakin. Halo? Katakan dulu, yakin. Tanpa ragu. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita berbicara dan yakin betul bahwa kita ini adalah pilihan daripada sang hamba, kita ini adalah pilihan daripada Tuhan Yesus, itu artinya bahwa kita ini adalah orang-orang terpilih. Jadi sebagai orang-orang terpilih itu punya tanggung jawab atas pilihannya. Jadi kalau seseorang dipilih jadi ketua kelas, maka ia harus bertanggung jawab dengan tugas sebagai ketua kelas. Saudara, kalau misalnya kita dipilih dalam bentuk karunia yang lain, maka kita mesti bertanggung jawab untuk itu. Kalau Tuhan berikan pilihan kepada kita berkat hidup seperti ini, maka kita mesti bertanggung jawab atas kehidupan yang buatkan seperti ini. Artinya bahwa di hadapan Tuhan tidak boleh sesuatu hal yang tidak berkenan dengan pemilihan itu sendiri. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita harus yakin betul dulu bahwa kita ini adalah hamba yang dipilih menjadi pekerja-pekerja di ladangnya sang hamba, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, tema firman Tuhan ini didasarkan kepada Markus pasal yang ketiga. Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19. Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya akan membacakan buat kita semuanya, dan hadirin semuanya bisa menyimak apa yang Tuhan katakan hari ini kepada kita. Ia berkata, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkan itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama
nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudaraku, ini sebuah peringatan, sebuah pengajaran untuk orang-orang yang mengikut Yesus. Jadi firman Tuhan ini juga menjadi sebuah nasihat, perenungan untuk saudara, saya dan kita semuanya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, saya mau ingatkan kita kembali mengenai tema gereja di tempat ini di tahun 2025 ini, sepanjang tahun ini. Kalau saudara boleh melihat kembali dan menyegarkan di pikiran kita, saudaraku, di situ dituliskan melayani Tuhan sehati sepikir dalam kasih dan satu tujuan, yaitu Filipi 2 ayat 1 sampai 3. Saudaraku dikasih Tuhan, tema sepanjang tahun 2025 ini diringkaskan dengan tema melayani. Suatu prinsip yang diajarkan adalah melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Tapi Tuhan pernah berkata, lakukanlah segala sesuatu seolah-olah semuanya untuk Tuhan. Ini menandakan ada tanggung jawab besar. Maka orang-orang yang dipilih oleh Tuhan mesti ngerti tanggung jawab ini. Lalu Tuhan juga berkata di situ di Filipi, nanti saudaraku kan dapat semua ya, begini ya, dapat ya. Dibaca, direnungkan baik-baik itu. Karena untuk fotokopi juga sayang sekali, dan nanti kalau tinggal dibuang kan sayang. Ini 100, 200, 300, berapa? 300 rupiah untuk fotokopi ini kan. Lain lagi nulis-nulisnya. Lain lagi kalau laptopnya hang kan. Benar ya? Nah, maka saudaraku, ini pun ternyata berkat Tuhan. Jadi jangan dibuang, tapi bagikan yang di depan ini kepada nanti orang-orang yang mau baca dong. Seperti itu. Nah, saudaraku, juga dikatakan di sana ada satu prinsip, yaitu sehati sepikir. Ini memang kalau kita melihat sehati sepikir ini berkata kepada kita itu memang kita satu untuk sebuah tujuan yang mulia. Itulah gunanya kita dipilih. Ada goal. Tapi bukan tujuanmu, bukan tujuanku, bukan tujuan kita, tapi kita berjalan sesuai dengan tujuan Tuhan. Maka jangan melangkah sendiri. Karena Tuhan nanti berkata, tidak setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kuperkenankan. Tapi ada satu perkataan, satu kelak, dia berkata, aku tidak kenal engkau. Why? Karena kita mengerjakan pikiran sendiri, bukan pikiran Tuhan. Maka hari ini disadarkan, siapakah kita sesungguhnya di hadapan Tuhan itu. Jangan lupa, saudaraku, saya kita semua adalah umat pilihan Tuhan untuk sebuah pekerjaan yang besar. Jadi, saudara, di sini juga dikatakan bukan hanya sehati sepikir, tapi juga dikatakan dalam kasih. What the meaning? Apa yang dimaksud dengan kasih itu? Jangan ada dusta di antara, jangan ada kepura-puraan di antara kita, jangan ada benci di antara kita, tapi ada kebenaran, ketulusan, dan kesetiaan dan keseriusan melayani di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu seperti itu? Karena kita masing-masing punya upah yang berbeda di hadapan Tuhan. Upah kita itu masing-masing diberikan sesuai dengan kehendaknya Dia. Gaji kita itu dalam tanda petik yang datangnya dari Tuhan sesuai kehendaknya Dia. Maka dikatakan apa? Upahmu besar di surga. Dan juga dikatakan dan satu tujuan. Marilah kita
mendayung perahu ke tujuan yang sama, yaitu dermaga yang ditentukan Tuhan. Saudaraku, sehingga saya coba sebelum lebih jauh saya jelaskan itu, mengingatkan saudara tentang apa yang ada secara aplikatif dengan tema yang ada kaitan dengan ini. Kalau saudara boleh baca di halaman 2 ada aplikasi di situ. Apa aplikasinya? Melayani dengan kasih dan kemurahan hati. Jadi kalau melayani Tuhan itu, kalau saudara bisa main musik, murah hatilah bermain musik. Jangan dipaksa-paksa, karena yang saudara lakukan itu adalah untuk Tuhan. Saudara bisa main drum, ada yang lain, jangan malu-malu. Karena apa? Semuanya untuk Tuhan. Yang bisa main bass, main gitar, berlatih, lakukan semuanya untuk Tuhan. Enak pilihan itu. Dan juga dikatakan di sana, melayani itu bukan pilihan, tetapi melayani itu adalah keharusan. Jadi kalau saudara sudah dipilih Tuhan di tempat itu, jangan lari. Kenapa? Ada pertanggungjawaban. Walau kita tak boleh menghakimi. Saudara yakin dengan firman Tuhan? Amin. Kemudian dikatakan di sana, melayani bukan untuk mencari berkat, tetapi untuk menjadi berkat. Berkat lewat bicara kita, berkat lewat pemikiran kita, berkat lewat materi kita, berkat dengan segala-galanya. Tapi menjadi berkat. Lalu dikatakan juga, melayani bukan supaya dilihat orang, tetapi supaya orang melihat Tuhan. Ini tanggung jawab yang besar. Saudaraku, saya pernah disanjung orang. Pak Mesira itu mengajar hebat, saya nggak bangga itu. Karena manusia yang puji saya. Tapi kalau Tuhan berkata, seperti pernah katanya kepada Yesus, kepadanya lah aku berkenan. Maka carilah perkenanan Tuhan, jangan cari perkenanan manusia. Lalu juga Tuhan berkata, melayani bukan sebagai pelampiasan, tetapi sebagai kerinduan. Saudaraku, kalau kita ini hanya cukup menjadi jemaat, nggak boleh. Saudaraku, kalau tetap jadi murid, nggak bisa. Maka Tuhan pernah mengajar kita di kitab Ibrani, dikatakan begini apa? Sudah waktunya engkau tidak lagi makan bubur, tidak waktunya lagi kau minum susu, tapi kau makan makanan yang keras. Pelayanan itu keras. Pelayanan itu sadis. Loh, kok bisa Pak Pendeta pelayanan sadis? Yesus dibunuh kok. Yesus diludahi. Ngeri. Maka salib adalah trauma. Setiap orang melihat kayu salib itu adalah trauma. Tapi trauma pelayanan, Yesus katakan apa? Sudah selesai. Jadi perkataan-perkataan yang seperti ini, kalau diringkaskan itu diawali semua daripada pemilihan. Dan orang-orang yang dipilih Tuhan itu harus siap. Tuhan yang memilih, kita adalah keharusan. Amin. Haleluya. Maka Bapak Ibu Saudara, di slide yang kedua, ini ringkasan dari Markus. Ini salah tulis, ada mestinya Markus 3 ya, ayat 13. Ini memberitahukan kepada kita tentang Yesus memilih 12 muridnya untuk menjadi pekerja-pekerja baginya. Nah, mereka dipilih untuk apa? Beritakan Injil, melayani Tuhan.
ada mujizat, melayani sesama. Makanya inti hidup kita adalah melayani, kan? Gimana? Saya minta Pak Yusni dulu menyanyikan lagu itu, Pak. Melayani sama Pak Yobi dulu 1, 2, 3. Melayani lebih sungguh. Lagi lanjut. Melayani lebih sungguh. Yang paling belakang. Nah, gini. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Tepuk tangan buat Tuhan. Gak ada pilihan, kewajiban, keharusan melayani. Kenapa demikian? Memang begitu tujuan Tuhan memberitakan Injil. Ada berita di sana, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Wah, nah itu yang dibicarakan di perikop ini. Kalau ada IRN itu ciri khas saya itu, artinya adalah isi ringkas nats, begitu maksudnya ya. Isi ringkas nats. Lalu slide ketiga coba kita perhatikan saudaraku. Ini semacam masih ada dalam introduction. Jadi ternyata Tuhan Yesus Kristus sang hamba itu punya tujuan yang jelas. Jadi saudara dan saya itu semua dipilih Tuhan ini, dia punya tujuan yang luar biasa kepada kita. Ia memilih murid-murid yang akan menjadi pekerja-pekerja baginya. Yesus punya tujuan yang luar biasa. Maka kita mesti merenung bagaimana panggilan kita, bagaimana kita memahami panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saya boleh bertanya, diizinkan, apakah saudaraku semuanya sudah memahami panggilan Tuhan dalam diri masing-masing? Apakah dalam diri kita ini saudara-saudaraku dikasihi Tuhan sudah memahami arti pilihan kita sebagai pekerja-pekerja Kristus? Jadi saudaraku jangan ragu. Saudara itu dan saya itu semua adalah pilihan. Yang namanya pilihan itu Tuhan akan tempatkan, atau saudara punya pilihan, dan pilihan ini adalah yang terbaik, bukan? Jadi saudara dan saya adalah yang terbaik. Saya dan saudara kita semua mesti yakin itu bahwa saya adalah yang terbaik yang dipilih Tuhan sesuai karunia kita. Karena Allah memilih nggak pernah sembarangan, nggak ada itu. Jadi dalam pemahaman ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pahami dulu siapa kita. Pahami dulu kita dari mana. Orang pilihan itu atau sesuatu benda yang kita pilih itulah yang terbaik. Di mana tempatnya itu? Di tempat yang terbaik. Dan di tempat yang paling nyaman. Di tempat yang tersembunyi. Kenapa kita tersembunyi, disembunyikan oleh Tuhan dalam tempat yang begitu nyaman? Saudara, kalau punya permata, gak yakin saya itu saudara taruh cincin itu di teras rumah. Benar kan? Saya mau pergi saya tempatin cincin saya di pintu gerbang itu. Dicuri iblis itu. Karena iblis pencuri kan? Diambil itu. Tapi taruh di tempat yang nyaman supaya jangan dicuri pencuri. Jadi bisa nggak kita pelayan-pelayan seperti ini hatinya dicuri si pencuri? Bisa. Gimana ceritanya kalau pendeta saudara? Aku begini, kau sudah jauh kita sekarang lagi badan diri. Kalau saudara nggak fokus dengan Tuhan, pikirannya sudah dicuri iblis. Iya.
bisa gitu ya? Ya sederhana kok. Jadi saudaraku itu mutiara. Jangan yakin deh ada pakai pala ini ada mas batangannya itu ada 5 lembar 20 gram 100 gram kan begitu kira-kira dia taruh di situ gitu. Lalu digantungkan di pintu. Silakan diambil galah. Nggak ada itu. Ambil duluan. Itu. Artinya di sini Bapak Ibu Saudaraku kita mesti paham betul kita ini ternyata orang-orang yang sangat spesial. Maka jangan lihat diri kita begitu rendah. Memang rendah di hadapan orang tapi mulia di hadapan Tuhan. Jadi jangan ada yang minder. Hebat ternyata. Orang khusus ternyata. Maka di berikutnya saya coba tuliskan ini jurnalnya. Coba lihat lagi. Pertama, Yesus memilih dengan sengaja. Kalau dalam konteks ini murid-murid ini, dia sudah rencanakan betul. Jadi saudara dan saya dipilih Tuhan, itu unsur kesengajaan, bukan suddenly, bukan tiba-tiba, oh enggak. Semua sudah dalam konsep Tuhan. Kenapa kalau kita lihat ini pasal belakangnya, ada penyembuhan, ada mujizat, ada semuanya. Lalu dia lihat, nih banyak pengikut nih. Bukan apakah Yesus tidak bisa kerjakan? Bisa. Tapi Yesus berkata dalam tanda petik, quote and quote, dia nggak egois, tapi dia bagi. Yesus berbagi. Berarti ternyata kita butuh kerjasama. Itulah tadi kalau di sini kita kata sehat isi pikir dengan satu tujuan. Wih hebat nih tema 2025 ini Pak Gembala. Kalau diterapkan semuanya umat ini masuk surga Pak. Semua masuk surga. Semua dapat mahkota di surga. Saudaraku, lalu kita lihat nomor 2. Ini murid-murid dipilih untuk apa? Melayani. Dipilih untuk memberitakan Injil dan melakukan mujizat. Everyday mereka. Hidup ini pun bernyawa mujizat. Bisa bicara mujizat. Bisa berjalan mujizat. Berarti saudara dan saya semuanya kita hidup dengan mujizat. Rambut bisa putih mujizat. Rambut sampai putih rambutmu, aku gendong kau. Satu helai rambutmu, aku tahu itu di mana. Betul? Mujizat. Yang ketiga, ternyata dalam nats ini dikatakan juga ada pemberian kuasa. Kuasa itu otoritas. Dan otoritas itu datang dari sang hamba. Dan sang hamba itu punya otoritas memilih. Dan otoritas yang kita miliki itu otoritas yang diberi Tuhan kepada kita. Maka saudaraku, otoritas istilahnya ada wibawa. Maka kita ada wibawa. Jadi saudaraku, kalau kita menggunakan wibawa itu, baik surgawi itu bisa 2 hal. Salah gunakan kita jadi buruk. Menggunakan dengan benar kita jadi mulia. Jadi kalau saudara saya dihina itu karena kita gunakan kuasa dalam hal buruk. Apa contohnya? Ya cari muka, motivasi nggak benar, nggak bertanggung jawab. Itu wibawa buruk. Maka menjadi cibiran. Ingat loh saudaraku, 1000 kebaikan belum tentu 1 malaikat. Tapi 1 keburukan kita buat, yang 1000 kebaikan itu hilang. Dan keburukan itu yang diingat orang sepanjang hayat kita. Percaya. Yang baik itu susah lekatnya. Yang buruk itu begitu mudah melekatnya. Maka jangan burukkan diri kita, tapi tetaplah dalam panggilan Tuhan. Lalu ternyata setelah ada kuasa itu baru diutus. Go ahead. Orang Batak bilang go ahead. Di go ahead ketika di dayung. Maju maksudnya, jangan mundur. Memang tantangan besar. Go ahead. Maju terus, utusan nih bro.
duta besar nih, jangan mundur. Tantangan boleh ada, jangan mundur. Kenapa? Immanuel, King Immanuel. Ragu dengan Immanuel? Amin. Haleluya. Lalu Tuhan katakan di situ ada nama murid-murid. Ini murid-murid ini saya coba perhatikan punya nama yang unik. Ada Petrus, ada Yakobus. Makanya ada di sini ada namanya. Kalau Tuhan kan pasti nggak memanggil Pak Yopi kan, Pak Yopi kan nggak mungkin gitu kata Tuhan. Hambaku Yopi, hambaku Yusni kan begitu, hambaku Janes, hambaku. Kan nama kita beda-beda kan. Kalau beda nama kita, pasti punya karunia berbeda. Yakin nggak itu? Makanya nggak ada sidik jari yang sama di dunia ini. Coba cek, ada nggak sidik jari yang sama? Nggak ada. Berapa miliar manusia? Cek sidik jarinya. Nggak ada yang sama itu. Kalau ada yang sama, itu tak akan mungkin. Dan itulah rahasia yang besar dari Tuhan. Dari sini saja Tuhan kita itu begitu mulianya. Dia merancang semuanya. Walau berbeda, satu tujuan dalam Tuhan. Gimana caranya? Mau diutus. Dan nama-nama itu dikatakan ada namanya Petrus, ada namanya anak-anak guru. Guru itu disebut di sini Boanerges, bahasa Aramik yang artinya petir. Makanya masing-masing punya karakter berbeda kan? Ada yang tersinggung, ada yang cemburu, ada yang suka ngomongin. Tuhan bilang bertobat. Tapi yang Tuhan mau biar gayaku seperti ini. Yang kumuliakan adalah Tuhan. Jadi bagi saudaraku, ini pilihan sang hamba itu so great. The God never falls. Dia gak akan pernah salah memilih Kristus. Dan tujuannya begitu mulia. Why? Every day our life miracle by miracle, mujizat demi mujizat. Berarti susah senang sama saja shalom. Yakin? Susah senang sama saja damai sukacita. Haleluya. Yakin? Maka kalau yakin saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita begini dan menjadi perenungan kita di slide berikut. Wow, pesan daripada Markus itu mengenai sang hamba memilih kita, pekerja-pekerja. Apa yang dapat kita pelajari dari pemilihan Tuhan ini? Lumayan panjang. Yang pertama, Yesus mempersiapkan sesuatu yang penting dan kudus. Ada dua hal. Ternyata ia persiapkan 12 murid itu karena pekerjaan ini penting. Tuhan tidak mau yang tidak penting. Tuhan mau yang penting. Jadi yang penting dalam hidupmu, hidupku, hidup kita apa? Saudaraku, yang penting itu yang penting di mata Tuhan. Lalu bagaimana kondisinya? Hal yang kudus. Kenapa ini pekerjaan kudus? Bicara kerajaan sorga, maka yang memilih itu adalah kudus. Maka yang dipilih harus standarnya dia, yaitu kudus. Wow, dikatakan begini, naiklah. Saya coba lihat warta gereja ini, ada satu daripada misinya ke gereja Kingmi Jemaat Immanuel. Dikatakan di misi menjadikan jemaat yang menyembah bertumbuh dalam pengajaran yang benar. Jadi izinkan saya kalau sedikit berbicara mengenai bahasa asli Alkitab ini supaya pengajarannya benar. Begitu. Ini pemahaman naiklah. Di ayat 13 itu dikatakan ana baino. Ini secara metaforis itu berbicara meninggalkan sesuatu demi tujuan yang lebih tinggi.
Makanya waktu nelayan-nelayan itu ketika Yesus berkata ikutlah aku, dia tinggalkan semuanya demi tujuan yang mulia. Kalau tadi mereka nelayan itu mencari urusan perut, urusan kantong supaya dapat ikan, ternyata ditinggalkan itu demi tujuan yang mulia. Kau memang dulu penjara ikan, tapi sekarang kau penjara manusia. Ini nggak usah fokus dengan dunia ini dah. Tuhan bilang kalau soal dan makan dan minum Tuhan sudah tahu itu. Tapi ada lebih mulia. Maka dikatakan naiklah, melangkah, maju. Ana baino. Jadi saudaraku, ini saya coba tafsir, mau istilah harafiah lah, mau istilah alegoris terserah. Tapi saya coba tuliskan ini. Harafiahnya ini begini, bukit itu memberikan ketenangan dan keterpisahan dari keramaian. Maka Yesus menarik diri. Dia naik ke bukit itu. Lalu dia lihat. Karena pada waktu bukan hanya 12 orang, banyak orang di situ. Tapi dia menghindar dari keramaian itu. Yang artinya apa di sini? Ternyata pilihan itu menggambarkan keterpisahan. Jadi dikatakan dalam bahasa yang sudah sering kata apa? Kados kan begitu ya. Dipisahkan. Juga di sini menyatakan ketenangan. Jadi Yesus naik ke situ menggambarkan dia milih orang itu nggak sembarangan. Dia pikir dulu tenang begini. Dia lihat dulu siapa yang pas. Makanya tak akan pernah sama. Dia memilih dengan ketenangan. Tidak pernah memilih dengan buru-buru. Kenapa kalau memilih pelayan dengan buru-buru kan merusak di kemudian hari. Beri waktu. Tuhan pernah bilang, jangan dulu percayakan kepada mereka tentang kepemimpinan bagi orang yang baru bertobat. Jangan salahkan yang baru bertobat itu. Yang salah si pemilihnya. Memang orang Batak bilang, kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Itu kalau zamannya Pak Yopi. Kalau nggak ada pisau, lemparkan batu. Itu pasaran itu kan. Sampai sekarang hambanya, dia bilang, aku ingin tenang jiwaku dalam diri ya Tuhan. Wah, gimana? Cukup sampai situ. Bagi kita tak melanjutkan. Lanjut. Tapi disimpan ya Bapak saudaraku. Nggak gampang karena kalau saudara melihat juga pelayan-pelayan di YouTube itu banyak juga yang berantakan. Maka kita nggak boleh berantakan. Tak seindah omongan kita kadang-kadang. Tapi Tuhan berkata ternyata dalam nas ini makna teologis simbolis bukit seringkali menjadi tempat perjumpaan manusia dengan Tuhan. Elia berjumpa di bukit. Musa, Yesus khotbah dari bukit. Mengapa? Supaya dia bisa melihat semua. Tapi jangan merendahkan diri di atas gunung. Tetap aja kelihatan. Mau saudara dan saya sembunyi di gunung yang tinggi, kelihatan juga gunung itu tinggi kan? Tapi sujudlah di kaki. Tuh. Lu juga berkata tempat khusus. Ini momen penting. Ini menyatakan Yesus menarik diri dari dunia, yang menandakan tinggalkanlah duniawi itu. Dunia jangan ditinggal ya, duniawinya. Masuklah kepada yang rohania. Wah, ini ya saya juga melihat diri saya. Saya bilang, aduh Tuhan gak sempurna. Tapi yakin saudaraku, Tuhan tidak mencari yang sempurna, tapi dia mencari yang taat. Itu nanti disempurnakannya. Yang kedua, ternyata memanggil orang-orang dikehendakinya begitu. Yesus yang memilih, bukan kita yang memilih dia, tapi dia memilih kita sesuai kehendaknya. Bukan kehendakmu, bukan kehendakku, tapi kehendak dia. Dan itu pun adalah hanya kasih karunia.
Jadi kalau saya bisa melayani seperti ini hanya kasih karunia. Nggak kehebatan, bukan. Hikmat dari Tuhan. Bisa berdiri di hadapan umat Tuhan yang diurapi seperti ini, kasih karunia bagi saya. Mereka dipanggil supaya memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang bagus, yang erat, ada komunikasi yang erat. Kenapa? Karena ini ada misi mulia, misi yang suci. Tetapi dalam misi yang suci ini dikatakan apa? We must respond. Kita harus merespon. Tapi ternyata enggak cukup merespon, tetapi harus ikut di dalamnya. Jadi kalau hanya merespon itu baru di pintu. Wah, aku percaya Yesus, itu baru pintu. Tapi harus masuk ke dalamnya supaya kita tahu di dalamnya. Jadi saudaraku, jangan hanya merespon saja. Yes, I know. Tapi ikutlah bekerja sama. Amin. Yang ketiga, dikatakan di situ, lalu datanglah mereka kepadanya, kepada Yesus. Ini respon. Jadi saudaraku bisa saja merespon begini, tapi nggak melangkah kan? Tapi ini mereka melangkah. Kai apedaton, pros auton, ada maknanya. Jadi ini tindakan aktif dari orang dipanggil itu. Jadi saudaraku, nggak boleh kita ini pasif di hadapan Tuhan. Aktif. Saudara mungkin tidak jadi pengkhotbah di sini, tapi saudara penerima tamu yang aktif. Saudara barangkali nggak bisa di sini musik, tapi pergi besuk aktif. Saudara dan saya nggak bisa ngomong panjang lebar kalau ketemu orang di angkot atau di bus. 1001 kata nggak bisa keluar. Tapi ku sebut namanya, ku sebut dirinya, ya Tuhan, berkata yang di samping saya ini. Minimal ku tahu doa yang singkat. Walau itu doa singkat, tapi percayalah, itu doa suci yang kau panjatkan, saya panjatkan kepada Tuhan. Dan Roh Kuduslah yang bekerja untuk orang itu. Makanya secara teologis dikatakan apa di sana? Respon taat. Lalu kita terbatas, serahkan diri kepada Tuhan. Saya nggak pintar bicara. Saya tahu dulu saya gagal, nggak bisa ngomong begini. Tapi saya bilang, kemuliaan bagimu Tuhan. Diubah juga jadi bisa bicara seperti ini. Coba kalau saya dibuat video, kata-kata dibuat video begini, diambil saya, bang apa, tolong dulu buat dulu kata selamat apa dan sebagainya. Kalau di video kan begitu, nggak ngerti aku ngomong. Bisa 5 kali itu dengan kalimat pendek, ulang lagi. Saya nggak tahu kenapa. Artinya apa? Semua kita punya keterbatasan, tapi perlu penyerahan diri kepada Tuhan. Lalu ternyata ini semuanya akan berjalan, diawali dengan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Itu diawali, dan hubungan itu akan menjadi lebih dalam. Yang berpacaran itu, saudaraku, kenalan dulu, ngomong dulu, lalu cinta berlaku lebih dalam. Setelah lebih dalam cinta itu terjadi apa? Tuhan bilang, kamu bukan lagi 2, tapi sudah 2 menjadi 1. Diberkatilah kalian katanya. Artinya apa di sini? Ada hubungan yang suci, lebih dalam. Lebih dalam lagi ku cinta kau, lebih dari segala yang ada. Lagi lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Memang begitu yang Tuhan mau. Percayalah, walau kita tak mampu sempurna, tapi Tuhan berkata begini, cukuplah kasih karunia kepada. Tapi Tuhan mau engkau setia katanya. Yang keempat, coba kita lihat dari nats ini.
Coba kita lihat apa maknanya. Yang keempat di situ saudaraku, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. 12 orang. Bukankah banyak orang waktu itu? Banyak. Tapi kan waktu naik ke bukit itu, artinya kan dengan ketenangan. Dia memilih dengan ketenangan. Epoyesen, ini artinya adalah menetapkan. Ditetapkan dulu. Tak. Setelah ditetapkan tentu dengan kriteria, syarat, kepatuhan dan sebagainya dilihat. Lalu mulai dibentuklah dia. Karakternya dibentuk. Petrus itu kan cepat mengambil keputusan ya kan. Apa dia bilang? Seperti ketika Yesus mau ditangkap kan? Siapa rupanya yang berani sama kau Yesus? Kira-kira gitulah bahasanya kan begitu. Coba kalau engkau diganggu, ku potong kupingnya kan? Dipotong juga sih sebenarnya. Jadi, tapi Yesus bilang, nanti sebelum ayam jagonya itu berkokok, kau sudah nyangkal aku, betul kan? Dia sangkal juga, kan begitu. Tapi ternyata saudaraku, dia dibentuk lagi. Ketika ditanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pileo kan? Petrus, engkau mengasihi aku? Pileo. Dia tidak tahu bahwa yang Tuhan minta adalah kasih yang tanpa pamrih kan begitu. Dibentuk pikirannya, dibentuk hatinya. Lalu apa yang terjadi? Dia bilang begini, Petrus, kau mengasihi aku? Agape Tuhan. Apa dia bilang? Gembala lalu menembak. Ternyata dibentuk dulu. Jadi walaupun kita ini sudah pendeta muda, udah PDP, udah pendeta penuh, ternyata butuh dibentuk. Wah, saya pikir itu masih ada langit di atas langit ternyata. Lalu dikatakan men autu, artinya bersama dengannya atau menyertai dia. Ingat enggak amanat agung? Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tuhan tidak bohong, enggak. Tapi dia juga berkata, ada otoritas yang resmi. Jadi ternyata ketiga hal ini harus bersinergi. Mau dibentuk ya, Immanuel, lalu kita ada kuasa itu. Jadi semuanya mesti bersinergi. Bayangkan kalau kita semuanya kuasanya bersinergi, kuat-kuat, rame-rame kita dorong tempo ini, rame-rame dengan kekuatan yang sama, roboh itu tempo itu, saya jamin. Jadi ini yang ada. Yang kelima coba, apa yang kelima ada? Kita kembali lihat ayat 16-19 ya, ini terakhir. Siapa saja yang dipilih? Lihat. Yang dipilih itu ada 12 orang. Tapi lihat latar belakang mereka berbeda, betul? Kemudian sifat dan karakter yang berbeda, betul? Pengetahuan dan keahlian mereka berbeda, ada dan sebagainya, ada dan juga kemampuannya beda. Ada yang jadi bendahara, yang jadi apa kan begitu. Kepribadian yang berbeda, asal usul yang berbeda. Jadi makanya kalau kita di tempat ini jangan katakanlah karena saya dari Batak, hambanya dari Batak, kelompok Batak nggak boleh. Ada dari Ambon nggak boleh, dari Papua tidak boleh, dari Jawa tidak boleh. Tapi ternyata semuanya harus sinergi tadi. Wow, makanya ada lagunya orang Pentakosta, ku tak pandang kau dari, mesti kita ganti itu. Jangan dari gereja mana. Ku tak pandang kau dari suku. Kalau ku tak pandang kau dari gereja mana, itu curi domba itu. Jangan curi domba.
Ku tak pandang kau dari suku, mau dari Batak, mau dari Jawa, mau dari Ambon, mau dari Timur, mau dari Papua, kita semua dalam Tuhan. Saudaraku, ingat di atas itu, Tuhan tidak mencari yang sempurna, tapi Tuhan mencari orang yang mau dibentuk dan taat. Tuhan tidak mau pengkhianat. Yudas itu mengkhianati karena motivasi. Yudas mengkhianati karena ambisius. Siapa yang dikhianati Yudas? Yang memilihnya, yang mengangkatnya, yang membentuknya, yang menetapkannya. Yang kedua, siapa yang dikhianatinya? Teman sekerjanya. Dia mengkhianati kawan-kawan. Tapi coba lihat, ketika Petrus mengkhianati, dia bertobat, kembali dipercaya satu. Tapi ketika Yudas mengkhianatinya dan dia tidak mau kembali, kematian dalam pelayanannya. Makanya Yudas itu kan gak ada pelayanannya kan? Gak ada. Tapi murid yang lain ada pelayanannya tuh. Dalam aplikasi begini. Kalau kita ada di gereja, ya, jangan hianati yang mengangkat kita itu. Kalau misalnya di Kimi ya, ini ada daripada ngomong yang lain kan, nggak boleh ngomong yang lain ya. Ini aja lah, misalnya di Kimi, ini ada Pak Gembala di sini misalnya. Pak Gembala ini kan diberi Tuhan otoritas di bawah. Oh ini nanti jadi bagian pengumuman, ini jadi bagian ini kan begitu. Ingat jangan lupa, yang mengangkat kita dia. Yang menetapkan kita adalah dia. Tentu dengan doanya kepada Tuhan kan. Jangan hianati dia. Sorry ku pakai kata dia. Jangan hianati hambanya. Lebih jangan hianati Pak Gembala gitu lah lebih. Aku pikir dia hari ini dia ada rupanya hari ini gembala dia juga. Jangan hianati Pak Gembala yang memberikan kepercayaan dan misi. Jangan hianati beliau diberi kepercayaan tugas. Dia menetapkannya. Dia membentuknya. Dia menasihatinya. Dia mengangkat kita barangkali dari yang kecil, dari yang tidak tahu jadi besar. Yudas mengkhianatinya. Jangan hianati pemimpinmu. Enggak boleh. Jangan hianati Yesus. Kalau di dunia jangan hianati pemimpin kita. Kalau di lembaga, kalau di rumah jangan hianati papa dan mama. You know it? Yang kedua, jangan hianati kawan-kawan kita. Kenapa saudara? Sakit dihianati. Kan Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan, dan juga jangan mengkhianati. Siapa yang mengkhianati, dia akan bermedia. Wow, kesimpulan kan? Dekatlah dengan Yesus. Tanggapi panggilannya dengan taat. Dan hiduplah sebagai utusan Tuhan. Bawa kabar baik dan kuasa pemulihan di tengah dunia ini. Buat dulu gini sama-sama. Thank you. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri. Beban musik kita nyanyi dulu. Saya terkesima dengan pujian.